Cerita ini saya dengar langsung dari salah satu orang yang selamat. Ia tidak pernah mau menceritakannya secara lengkap. Katanya, ada perjalanan yang seharusnya tidak pernah dinaiki. Dan ada bus yang tidak membawa penumpang ke tujuan, melainkan ke tempat mereka seharusnya berakhir. Nama-nama dalam cerita ini mungkin terdengar biasa. Namun kejadian ini tidak pernah benar-benar selesai. Inilah kisah Dimas, Tony, dan Nita. 3 orang pencari kerja yang hampir tidak pernah kembali. Sebelum cerita ini berlanjut, pastikan kamu sudah subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Karena beberapa kisah tidak berhenti di satu perjalanan saja. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Dimas berdiri di tepi jalan beraspal yang sudah lama tidak diperbaiki. Retakan memanjang seperti urat hitam di permukaan jalan, sementara di kiri dan kanan hanya ada semak belukar serta pohon-pohon tinggi yang menghitam oleh gelap. Lampu jalan terdekat berada puluhan meter dari halte, dan cahayanya berkedip lemah, seolah ragu untuk tetap menyala. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 22.17. Di sampingnya, Tony meletakkan ransel besar ke tanah, lalu menghembuskan napas panjang. Wajahnya terlihat letih, bukan hanya karena perjalanan dari desa ke halte itu, tetapi karena beban pikiran yang sudah ia bawa sejak lama. Kalau bus ini tidak datang juga, gumam Tony, besok kita harus pulang lagi dengan tangan kosong. Nita yang duduk di bangku halte menggenggam map coklat berisi berkas lamaran kerja. Sejak tadi ia tidak banyak bicara. Matanya terus menatap jalan kosong, berharap melihat sorot lampu dari kejauhan. Halte itu sendiri tampak seperti bangunan yang sudah dilupakan waktu. Atap sengnya berkarat, tiang-tiang besinya berlumut, dan papan nama halte hampir tidak terbaca lagi. Hanya tersisa satu kata samar yang masih bisa dikenali, kota. Entah sejak kapan papan itu terpasang. Menurut jadwal, bus terakhir ke kota seharusnya lewat pukul 10 malam. Tapi hingga hampir 20 menit berlalu, jalanan tetap sunyi. Tidak ada suara mesin, tidak ada klakson, bahkan suara serangga pun nyaris tidak terdengar. Dimas merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Udara malam terasa terlalu dingin untuk ukuran musim itu. Angin berembus pelan, tetapi membawa hawa lembab yang membuat tengkuknya merinding. Sunyi sekali, ujar Nita akhirnya. Biasanya masih ada motor lewat. Dimas mengangguk. Ia juga merasakannya. Sunyi yang bukan sekadar sepi, melainkan seperti kosong. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mesin. Pelan, berat, dan bergetar. Ketiganya refleks menoleh ke arah suara itu. Dari tikungan jauh, muncul cahaya kuning redup yang bergerak perlahan mendekat. Bukan motor, bukan mobil. Sebuah bus. Bus itu tampak tua. Catnya kusam, sebagian mengelupas memperlihatkan warna besi di bawahnya. Lampu depannya tidak terang, hanya cukup untuk menerangi jalan beberapa meter ke depan. Anehnya, bus itu melaju tanpa suara klakson atau deru mesin yang keras. Ketika bus semakin dekat, Dimas menyadari satu hal yang janggal. Bus itu tidak memiliki nomor trayek. Di kaca depannya hanya tertulis satu kata yang sudah pudar, kota. Bus itu berhenti tepat di depan halte. Remnya mengeluarkan suara panjang yang melengking, lalu pintunya terbuka perlahan dengan desisan seperti napas panjang. Di dalam bus, penumpang sudah duduk hampir penuh. Namun tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang menoleh. Semua duduk tegak menghadap ke depan, tangan mereka terlipat rapi di pangkuan. Wajah-wajah mereka pucat, beberapa terlihat sangat tua, beberapa lagi terlalu diam untuk disebut hidup. Nita menelan ludah. Mas, ini bus beneran, kan? Bisiknya pada Dimas. Dimas tidak langsung menjawab. Matanya tertuju pada sopir bus. Sopir itu duduk diam di balik kemudi. Wajahnya tampak datar, kulitnya kelabu seperti abu. Matanya hitam pekat, tanpa ekspresi. Perlahan, sopir itu menoleh. Tatapannya lurus ke arah mereka. "Ke kota?" tanyanya singkat. Suaranya terdengar berat dan dingin, tanpa intonasi. Tony, yang sejak tadi ragu, justru langsung mengangguk.
Ini bus terakhir. Sopir itu diam sejenak, lalu berkata, naik saja. Tidak ada penjelasan lain. Tidak ada kondektur yang memeriksa tiket. Namun rasa butuh mengalahkan rasa curiga. Jika mereka melewatkan bus ini, kesempatan ke kota bisa tertunda entah sampai kapan. Satu persatu mereka naik. Begitu kaki Dimas menginjak lantai bus, hawa dingin langsung menyergap. Lebih dingin daripada di luar. Seperti masuk ke ruangan ber-AC, padahal tidak ada pendingin apapun yang terlihat. Bangku-bangku bus terbuat dari kulit sintetis yang sudah retak-retak. Bau apek bercampur sesuatu yang aneh, seperti besi tua dan kain basah. Mereka duduk bersebelahan di barisan tengah. Bus kembali bergerak perlahan. Lampu dalam bus menyala redup, menciptakan bayangan panjang di wajah para penumpang. Dari dekat, Dimas melihat detail yang membuat tubuhnya menegang. Beberapa penumpang memiliki luka. Ada yang lehernya terlihat bengkok. Ada yang dahinya seperti pernah terbentur keras. Seorang pria di kursi depan memiliki bekas darah kering di pelipisnya. Namun yang paling aneh, dada mereka tidak bergerak. Mereka tidak bernafas. Tony mencoba membuka percakapan. Pak, lewat mana bus ini ke kota? Kok kayaknya bukan jalan biasa? Sopir tidak menjawab. Di luar jendela, pemandangan mulai berubah. Pohon-pohon semakin rapat. Jalanan menjadi lebih sempit. Lampu jalan benar-benar menghilang. Dimas merasakan perutnya mulas oleh firasat buruk. Ia melirik kaca jendela. Pantulan penumpang terlihat jelas. Pantulan Tony terlihat. Pantulan Nita terlihat. Namun, pantulan dirinya sendiri tidak ada. Jantung Dimas berdegup keras. Saat itulah radio bus yang sejak tadi mati mendadak menyala sendiri. Suaranya berdesis, lalu terdengar potongan suara berita lama. Kecelakaan bus malam terjadi di jalur ini, korban belum seluruhnya ditemukan. Radio itu mati kembali. Dan Dimas sadar. Mereka tidak sedang menuju kota. Mereka sedang dibawa pergi. Bus melaju tanpa suara mesin yang jelas, seolah roda-roda besarnya tidak benar-benar menyentuh aspal. Getaran halus tetap terasa, namun ritmenya aneh, terlalu stabil, terlalu tenang untuk kendaraan tua. Dimas masih menatap kaca jendela. Pantulan wajah Tony dan Nita terlihat samar, diterangi lampu kabin yang redup. Namun bayangan dirinya sendiri tetap tidak ada. Ia mengedipkan mata beberapa kali, berharap hanya kelelahan yang membuat penglihatannya keliru. Ia memalingkan wajah, mencoba menenangkan diri. Namun justru saat itu, ia mendengar sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Suara isakan pelan. Bukan dari luar, melainkan dari dalam bus. Nita menoleh lebih dulu. Matanya menyapu barisan kursi di belakang mereka. Di sana, seorang perempuan muda duduk membungkuk, rambutnya menutupi wajah. Bahunya bergetar pelan. Nita berdiri ragu-ragu. Mbak, tidak apa-apa. Perempuan itu tidak menjawab. Isakannya berhenti tiba-tiba, seolah diputus paksa. Perlahan, perempuan itu mengangkat kepala. Wajahnya pucat keabu-abuan, dengan mata merah tanpa air mata. Bibirnya bergerak, namun suaranya terdengar seperti datang dari kejauhan. Bus ini, lama sekali jalannya. Nada suaranya datar. Tanpa emosi, Tony mencoba tersenyum canggung. Iya, Mbak. Mungkin macet. Perempuan itu menggeleng pelan. Sudah 15 tahun, katanya. Dimas merasakan tengkuknya menegang. Apa maksud Mbak? Tanya Nita, suaranya bergetar. Perempuan itu menatap ke arah jendela. Aku naik bus ini waktu masih SMA. Katanya mau ke kota buat daftar kerja. Ibuku nunggu di rumah. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Senyum yang membuat bulu kuduk Dimas berdiri. Ibuku pasti sudah tua sekarang. Tony hendak berkata sesuatu, tetapi suaranya tertahan ketika melihat tangan perempuan itu. Jarinya kaku, kuku-kukunya hitam. Dan di pergelangan tangannya, ada bekas luka panjang seperti goresan besi. Maaf, ucap Dimas pelan, bus ini, ke kota. Perempuan itu menoleh. Tatapannya menembus,
seolah menilai apakah Dimas pantas mendengar jawabannya. Bus ini, katanya perlahan, tidak pernah sampai. Sekejap kemudian, lampu kabin bus berkedip keras. Ketika cahaya stabil kembali, perempuan itu sudah tidak ada di kursinya. Nita terlonjak. Dia kemana? Kursi itu kosong. Tidak ada tanda siapapun pernah duduk di sana. Tony berdiri, berjalan ke arah pintu tengah. Ia mencoba menarik tuas darurat. Tangannya gemetar. Tuas itu bergerak, namun pintu tidak terbuka. Ia memukul pintu dengan telapak tangan. Tidak ada suara benturan. Seolah ia memukul udara. Ini tidak normal, ucap Tony dengan nafas memburu. Ini bukan bus biasa. Dimas berjalan ke depan, mendekati kursi sopir. Setiap langkah terasa berat, seperti berjalan menembus air. Saya mau turun, katanya tegas. Sopir tetap menatap jalan lurus di depannya. Ada yang belum selesai, jawabnya tanpa menoleh. Apa maksud Bapak? Tanya Dimas, suaranya meninggi. Sopir akhirnya menoleh perlahan. Matanya hitam pekat, tanpa putih mata. Kalian naik, katanya. Berarti ikut perjalanan. Jalan di luar jendela mulai berubah. Aspal perlahan memudar, berganti jalan tanah yang basah. Pepohonan di kiri kanan tampak miring, batangnya bengkok, seolah tumbuh di tempat yang salah. Kabut tipis menyelimuti jalan, semakin lama semakin tebal. Radio bus kembali menyala sendiri. Kali ini suaranya lebih jelas. Dilaporkan sebuah bus malam jurusan kota mengalami kecelakaan tunggal di jalur hutan, diduga sopir mengantuk, korban jiwa diperkirakan lebih dari 20 orang. Suara itu terputus oleh bunyi benturan keras. Lampu depan bus menyala terang sejenak, menyingkap pemandangan yang membuat jantung Dimas hampir berhenti. Di depan mereka, sesaat saja, terlihat jurang besar. Dan bus itu meluncur ke arahnya. Tony memejamkan mata. Namun sebelum tabrakan terjadi, segalanya kembali gelap. Bus kembali berada di jalan lurus. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Penumpang-penumpang mulai bergerak. Beberapa kepala menoleh bersamaan ke arah Dimas, Tony, dan Nita. Untuk pertama kalinya sejak mereka naik, bus itu dipenuhi tatapan. Tatapan kosong. Salah satu penumpang tua membuka mulutnya. Kalian masih hidup? Katanya pelan. Berarti kalian bisa memilih. Memilih apa? Bisik Nita ketakutan. Penumpang itu tersenyum tipis. Siapa yang akan menggantikan? Bus mulai mempercepat laju. Kabut di depan menebal, membentuk seperti terowongan. Dan Dimas sadar. Mereka tidak hanya menumpang. Mereka sedang diuji. Kabut di depan bus semakin menebal, membentuk lorong sempit yang seolah menelan cahaya lampu. Di dalam bus, udara menjadi lebih berat. Setiap tarikan nafas terasa seperti menghirup udara lama yang sudah terlalu banyak disimpan. Dimas duduk kaku. Jantungnya berdetak tidak teratur. Ia mencoba mengingat kembali bagaimana mereka bisa berada di dalam bus ini. Halte tua, papan bertuliskan, kota. Sopir berwajah kelabu. Semuanya terasa seperti potongan mimpi yang disusun paksa. Namun rasa dingin di ujung jarinya nyata. Tony memegangi kepalanya. Wajahnya pucat, matanya terpejam kuat seolah menahan rasa sakit. Kepalaku, sakit sekali, gumamnya. Nita meraih lengan Tony. Kamu kenapa? Tony membuka mata perlahan. Tatapannya kosong sesaat sebelum kembali fokus. Aku seperti mendengar suara. Banyak sekali. Mereka memanggil. Dimas menoleh ke sekeliling. Penumpang-penumpang itu kembali diam. Namun kali ini, tubuh mereka sedikit condong ke depan, seolah tengah mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga manusia biasa. Bus berbelok tajam. Pemandangan di luar jendela berubah drastis. Tidak ada lagi hutan. Tidak ada jalan tanah. Yang terlihat hanyalah hamparan luas tanpa batas, diselimuti kabut abu-abu. Tanahnya retak seperti tanah kering yang sudah lama mati. Di kejauhan, berdiri tiang-tiang lampu jalan, namun tidak terhubung oleh jalan apapun. Lampu-lampu itu menyala, tetapi tidak menerangi apapun.
Kita, di mana? Bisik Nita. Dimas menggeleng. Tenggorokannya kering. Ini bukan jalan ke kota. Radio bus menyala kembali, namun kali ini tidak ada suara berita. Yang terdengar adalah potongan percakapan, tangisan, teriakan, doa yang terputus. Salah satu suara terdengar sangat dekat. Aku tidak mau mati. Nita menutup telinganya. Matikan. Tolong matikan. Sopir tidak bereaksi. Bus melambat, lalu berhenti di tengah hamparan kosong itu. Pintu terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menyeruak masuk, membawa aroma tanah basah bercampur besi karat. Seorang penumpang berdiri. Ia seorang pria parubaya, mengenakan kemeja kerja yang robek di bagian bahu. Wajahnya penuh luka lama, seperti bekas benturan keras. Ia berjalan tertatih ke arah pintu. Akhirnya sampai, katanya pelan. Ia menoleh ke arah Dimas, Tony, dan Nita. Ini tempat persinggahan, ucapnya. Disinilah kami menunggu keputusan. Keputusan apa? Tanya Dimas. Pria itu tersenyum pahit. Siapa yang bisa pulang? Pria itu melangkah turun dari bus. Begitu kakinya menyentuh tanah kabut, tubuhnya perlahan memudar, seperti asap yang tertiup angin, hingga menghilang sepenuhnya. Nita menangis tertahan. Kalau kita turun, kita juga akan hilang. Belum sempat Dimas menjawab, Tony tiba-tiba berdiri. Tony berjalan pelan ke arah pintu, matanya kosong. Ada yang memanggilku, katanya. Suara itu, seperti ayahku. Dimas berlari dan menarik bahu Tony. Tidak, jangan dengarkan. Sentuhan itu membuat Tony terhuyung. Ia menatap Dimas, dan untuk sesaat, kesadarannya kembali. Ayahku meninggal 5 tahun lalu, bisiknya. Namun dari luar bus, terdengar suara lembut. Itu, suara ayahmu, kata Nita. Tony mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Ia bilang aku harus ikut. Dimas menahan Tony sekuat tenaga. Itu bukan ayahmu. Itu hanya umpan. Lampu bus tiba-tiba padam. Dalam gelap, suara-suara itu semakin jelas. Puluhan suara, saling tumpang tindih, memanggil nama mereka. Ketika lampu menyala kembali, beberapa penumpang sudah berdiri mengelilingi mereka. Wajah-wajah itu lebih rusak dari sebelumnya. Ada yang separuh wajahnya seperti remuk. Ada yang lehernya hampir terputus. Namun mata mereka bersinar penuh harap. Kalian masih punya tubuh, kata salah satu dari mereka. Kami hanya ingin satu hal. Apa? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Penumpang itu menunjuk ke arah Tony. Biarkan satu tinggal. Tidak, teriak Nita. Dari kejauhan, terdengar suara logam beradu, suara kecelakaan yang berulang tanpa akhir. Tony berlutut, memegang kepalanya. Kalau aku tinggal, katanya terisak, kalian bisa pulang. Salah satu penumpang mengangguk. Dimas menatap Tony dengan mata berkaca-kaca. Kita cari jalan lain. Pasti ada. Namun di luar bus, kabut mulai bergerak membentuk bayangan besar, seperti bangkai bus yang hancur, dengan puluhan sosok terjebak di dalamnya. Dan Tony perlahan berdiri, mengambil satu langkah ke arah pintu. Tony berdiri tepat di ambang pintu bus. Kabut di luar berputar perlahan, seperti makhluk hidup yang bernafas. Di balik kabut itu, bayangan bangkai bus kecelakaan semakin jelas. Besi bengkok, kaca pecah, dan tubuh-tubuh yang terjepit di dalamnya, membeku dalam detik terakhir sebelum kematian. Dimas memegangi lengan Tony dengan erat. Kalau kamu turun, katanya dengan suara parau, kamu tidak akan pernah kembali. Tony tidak langsung menoleh. Tangannya bergetar. Aku sudah mendengar suara itu sejak lama. Sejak naik bus ini. Mereka bilang, aku cocok. Nita berdiri di belakang Dimas, menangis tanpa suara. Tangannya mencengkeram map lamaran kerja yang sudah kusut. Sebuah benda kecil yang kini terasa tidak berarti di hadapan kematian. Aku tidak mau pulang sendirian, ucap Nita. Kita berangkat bertiga. Kita pulang bertiga. Penumpang-penumpang mengelilingi mereka semakin rapat. Wajah-wajah rusak itu menatap penuh harap, seolah masa depan mereka bergantung pada keputusan satu orang hidup.
Sopir akhirnya berdiri dari kursinya. Langkahnya berat, seolah lantai bus menarik kakinya ke bawah. Ia berdiri di belakang Tony, lalu berkata dengan suara datar, "Perjalanan ini butuh keseimbangan." "Apa maksudmu?" bentak Dimas. Sopir menoleh perlahan. "Yang hidup tidak boleh terlalu banyak. Yang mati tidak boleh berkurang." Dimas merasakan amarah naik ke dadanya. Ia melangkah maju, berdiri di antara Tony dan pintu. "Kalau begitu," katanya tegas, "ambil aku." "Dimas, jangan," kata Nita. Penumpang-penumpang itu terdiam. Untuk pertama kalinya, sopir terlihat ragu. "Kau tahu artinya?" tanya sopir. Dimas mengangguk. "Asalkan mereka pulang." Sopir menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu yang tidak kasat mata. Lalu ia menggeleng pelan. "Kau tidak cocok." Ucapan itu menusuk lebih dalam dari penolakan biasa. "Kenapa?" tanya Dimas. "Karena kau melawan," jawab sopir. "Bus ini tidak suka dilawan." Lampu bus berkedip liar. Dinding bus bergetar hebat, suara besi beradu memenuhi ruang sempit itu. Nita menatap Dimas dengan mata penuh ketakutan. "Dimas, apa yang harus kita lakukan?" Dimas mengepalkan tangan. Ia tahu satu hal pasti, jika mereka ingin selamat, mereka tidak hanya harus melawan bus ini, mereka harus mematahkan perjalanannya. Bus bergerak mundur perlahan. Bunyi gesekan roda dengan tanah bercampur suara besi yang melengking, seperti jeritan panjang yang ditahan paksa. Kabut di luar semakin pekat, dan bangkai bus kecelakaan tampak semakin dekat. Besi berkarat, kaca pecah, serta bayangan tubuh-tubuh yang terperangkap di dalamnya. Tony terbaring di lantai bus. Nafasnya terengah, dadanya naik turun tidak beraturan. Tubuhnya semakin pucat, seperti warna hidupnya disedot sedikit demi sedikit. Setiap kali bus bergerak mundur, wajah Tony semakin samar, seolah keberadaannya di dunia ini mulai dipertanyakan. "Dimas," bisiknya lemah, "aku susah bernafas." Nita menggenggam tangan Tony erat-erat. "Jangan pergi." Namun genggaman itu terasa aneh. Bukan hangat, melainkan dingin dan ringan, seperti memegang benda yang hampir hilang. Dimas menoleh ke arah sopir yang duduk kaku di balik kemudi. "Kau tahu caranya menghentikan ini," katanya keras. "Kau sudah terlalu lama mengulang perjalanan ini." Sopir tidak langsung menjawab. Lampu depan bus menyorot lurus ke arah bangkai kecelakaan. Dari dalam bayangan, satu persatu sosok penumpang yang telah turun mulai muncul kembali, berdiri diam, menunggu. "Tidak ada yang menghentikan," ujar sopir akhirnya. "Bus ini berjalan karena masih ada yang tertinggal." "Apa maksudmu?" tanya Dimas. Sopir menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar lelah. "Kecelakaan itu," katanya pelan, "seharusnya menjadi akhir. Tapi ada yang menolak pergi." Dimas mengingat radio di bus. Potongan berita. 15 tahun lalu. "Jalur ini." "Kau," ucap Dimas. "Kau sopirnya, bukan?" Supir menutup matanya sesaat. "Namaku Rahmat," katanya akhirnya. "Dan aku tidak berhenti mengemudi sejak malam itu." Nita terdiam. "Kau juga mati," ucapnya lirih. Rahmat mengangguk. "Aku mati bersama mereka. Tapi aku bangun, di sini. Di balik kemudi. Dengan bus yang masih berjalan." Bus bergetar hebat, seolah menolak pengakuan itu. "Setiap kali ada yang naik," lanjut Rahmat, "perjalanan berulang. Mereka yang lemah ikut turun. Yang kuat bertahan. Tapi selalu harus ada yang menggantikan." Dimas menatap Tony yang terbaring lemah. "Kau memilih Tony," katanya tajam. Rahmat menoleh. "Bukan aku. Bus yang memilih." Nita bangkit berdiri, matanya merah oleh tangis dan amarah. "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Rahmat terdiam lama. Lalu ia menunjuk ke depan. "Kalian lihat bangkai bus itu?" Dimas mengangguk. "Di dalamnya," ujar Rahmat, "masih ada satu nama yang tidak pernah pergi. Satu penumpang yang tidak pernah diingat. Selama namanya tidak dipanggil, bus ini tidak akan berhenti." "Siapa?" Kata Dimas. Rahmat menggeleng.
Aku tidak ingat. Bus berguncang lebih keras. Bangkai kecelakaan kini hanya beberapa meter di depan. Kabut membuka sedikit, memperlihatkan pemandangan mengerikan. Tubuh-tubuh penumpang terjepit di kursi, wajah mereka membeku dalam ketakutan. Tony tiba-tiba tersentak. Aku melihatnya, katanya dengan suara lemah. Nita menoleh cepat. Melihat siapa? Seorang anak kecil, bisik Tony. Dia duduk di kursi paling belakang. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia terus memanggil, tapi tidak ada yang menjawab. Dimas menatap ke arah kursi paling belakang bus. Di sana, di sudut yang selama ini tertutup bayangan, terlihat sosok kecil duduk diam. Kakinya menggantung, kepalanya tertunduk. Sejak kapan anak itu ada di sana? Dimas melangkah perlahan mendekat. Setiap langkah terasa berat, seolah bus mencoba menahannya. "Siapa namamu?" tanya Dimas pelan. Anak itu mengangkat kepala. Wajahnya pucat, matanya besar dan kosong. "Aku lupa," jawabnya lirih. Lampu berkedip, dinding bergetar, dan para penumpang menjerit ketakutan. Rahmat berdiri dari kursinya, wajahnya panik. "Jangan panggil dia," teriaknya. "Kalau dia diingat." "Justru itu," potong Dimas. "Yang tertinggal harus dipulangkan." Dimas menoleh ke arah Nita. Pegang Tony. "Jangan lepaskan." Ia kembali menatap anak itu. "Kau naik bus ini dengan siapa?" Anak itu berpikir keras. Air mata jatuh di pipinya. "Ibu," katanya. Tapi, ibu tidak bangun. Dimas menelan ludah. Nama itu mulai terbentuk di kepalanya, seperti gema samar dari radio bus yang pernah ia dengar. "Tony," katanya pelan, "kalau aku salah, kita semua selesai." Tony mengangguk lemah. "Lakukan saja." Dimas menghadap anak itu dan mengucapkan satu nama yang terasa berat di lidahnya. Dan pada saat itu, Bus berhenti bergerak. Kabut membeku. semua suara lenyap. Namun Dimas tahu, ini bukan akhir, melainkan awal dari perhitungan terakhir. Keheningan menyelimuti segalanya. Bus berhenti tepat di hadapan bangkai kecelakaan. Kabut yang tadi bergerak kini membeku, seperti lukisan abu-abu tanpa kehidupan. Lampu depan bus menyala tetap, menyorot rangka besi yang bengkok dan kaca pecah. Sisa perjalanan yang seharusnya berakhir 15 tahun lalu. Dimas masih berdiri di dekat kursi belakang. Nama yang baru saja ia ucapkan terasa menggantung di udara, berat dan dingin. Anak kecil itu menatapnya tanpa berkedip, seolah memastikan ia benar-benar diingat. "Aku ingat," bisik anak itu. "Aku ingat namaku." Sekejap kemudian, tubuh anak itu bergetar. Cahaya pucat keluar dari dadanya, seperti kabut yang disedot paksa. Ia menjerit, bukan jeritan kesakitan, melainkan jeritan lega yang bercampur takut. Bus berguncang keras. Dindingnya retak, menimbulkan suara seperti kayu tua yang dipatahkan. Bangku-bangku mulai berderit, sebagian patah dan bergeser dari tempatnya. Rahmat terjatuh ke lututnya. "Aku bilang jangan," katanya putus asa. "Kalau yang tertinggal diingat, perjalanan ini kehilangan tujuan." "Apa artinya?" teriak Nita dari depan, sambil memeluk Tony yang kini hampir tidak sadarkan diri. Rahmat mengangkat wajahnya, matanya dipenuhi ketakutan yang selama ini tersembunyi. "Artinya," katanya lirih, "bus ini juga harus selesai." Lampu kabin padam satu persatu. Dalam gelap, terdengar suara besi beradu, bukan lagi gema kecelakaan, melainkan bus itu sendiri yang runtuh. Lantai bergetar, terasa seperti tanah di bawahnya menghilang. Dimas berlari kembali ke arah Tony dan Nita. Tony, serunya. Namun ketika ia sampai, dadanya terasa seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Tony hampir tidak ada. Tubuhnya setengah transparan. Wajahnya memudar, garis-garisnya kabur seperti gambar yang dihapus perlahan. Hanya matanya yang masih menatap, penuh ketakutan. Dimas, bisik Tony. "Aku tidak bisa merasakan kakiku." Dimas menangis terseduh. "Tolong, jangan ambil dia." Para penumpang mulai menjerit panik.
Satu persatu tubuh mereka memudar, terhisap ke arah bangkai bus di depan, seolah waktu sedang menarik kembali apa yang dulu diambilnya. Rahmat berdiri sempoyongan. Bus ini lahir dari kesalahan, katanya keras, berusaha menyaingi suara runtuhan. Dan kesalahan hanya bisa ditebus dengan satu hal. Dimas menoleh tajam. Apa? Rahmat menatap lurus. Pengemudi harus turun terakhir. Dimas terdiam. Kau? Tanya Nita dengan suara bergetar. Rahmat mengangguk. Aku seharusnya tidak pernah bertahan. Aku menahan mereka di sini, dan sekarang bus ini menahan kalian. Bus bergetar lebih keras. Retakan di dinding semakin besar, memperlihatkan kehampaan di baliknya. Bukan tanah, bukan langit, melainkan ruang kosong yang berdenyut pelan. Anak kecil itu kini berdiri di dekat pintu, tubuhnya semakin terang. Aku mau pulang, katanya polos. Rahmat menoleh padanya, lalu tersenyum lelah. Pergilah. Ibumu menunggu. Anak itu melangkah turun. Begitu kakinya menyentuh tanah kabut, bangkai bus kecelakaan di depan perlahan memudar, digantikan cahaya putih lembut. Sosok-sosok penumpang mengikuti, satu persatu, tanpa jeritan. Namun Tony justru semakin memudar. Kenapa dia masih diambil? Teriak Nita histeris. Rahmat menatap Tony dengan wajah pilu. Karena bus ini sudah memilihnya. Dimas mengepalkan tangan. Tidak, katanya tegas. Perjalanan ini sudah selesai. Ia melangkah ke arah pintu. Rahmat tersentak. Apa yang kau lakukan? Aku menggantikan peranmu, jawab Dimas. Kalau bus butuh seseorang sampai benar-benar berhenti, biar aku. Nita berteriak. Dimas, jangan. Dimas menoleh, tersenyum tipis meski matanya berkaca-kaca. Seseorang harus tetap sampai akhir. Dan aku belum pernah membiarkan temanku pergi sendirian. Rahmat menggeleng keras. Kau tidak tahu apa yang akan terjadi padamu. Yang penting mereka pulang, jawab Dimas. Ia melangkah keluar bus. Sekejap, dunia terasa terbalik. Bus mengeluarkan suara panjang, bukan jeritan, melainkan hembusan terakhir. Dan pada saat Dimas menghilang dalam cahaya kabut, tubuh Tony mendadak jatuh ke lantai. Ia terbatuk keras, menarik napas panjang seperti orang yang baru diselamatkan dari tenggelam. Nita menjerit lega, memeluknya erat. Namun ketika ia menoleh kembali ke arah pintu bus, Dimas sudah tidak ada. Bus itu berderit pelan. Lalu, retak sepenuhnya. Kesunyian datang tanpa suara. Bukan ledakan. Bukan jeritan. Hanya hening yang begitu dalam, seolah dunia menahan napas. Ketika Tony membuka mata, ia tergeletak di lantai halte tua. Atap seng berkarat masih ada di atas kepalanya. Lampu jalan berkedip lemah di kejauhan. Udara malam terasa dingin, tetapi nyata, terlalu nyata untuk disebut mimpi. Nita berlutut di sampingnya, wajahnya basah oleh air mata. Tony, kamu hidup, ucapnya terbata. Tony mencoba duduk. Tubuhnya terasa berat, seperti baru pulang dari perjalanan yang sangat jauh. Ia menatap sekeliling, mencari sesuatu, atau seseorang. Dimas, tanyanya lirih. Nita terdiam. Jawaban itu sudah jelas bahkan sebelum kata-kata diucapkan. Jalan di depan halte kosong. Tidak ada bus. Tidak ada kabut. Tidak ada suara mesin. Seolah bus berhantu itu tidak pernah ada. Jam di ponsel Tony menunjukkan pukul 22.19. Hanya 2 menit berlalu sejak mereka pertama kali melihat bus itu datang. Namun bagi mereka, rasanya seperti bertahun-tahun. Mereka pulang ke desa dengan langkah gontai. Malam itu tidak ada yang banyak bicara. Tony dan Nita hanya berjalan berdampingan, membawa satu kehilangan yang tidak tahu harus diletakkan di mana. Keesokan harinya, berita kecelakaan lama kembali muncul di benak Tony. Ia mencari arsip di internet, bertanya pada warga tua, menyusuri cerita-cerita yang selama ini dianggap legenda. Bus malam jurusan kota. Kecelakaan 15 tahun lalu. Sopir bernama Rahmat. Puluhan korban jiwa. Namun ada satu hal yang tidak pernah tertulis dimanapun.
Tidak ada catatan tentang 3 orang pencari kerja yang naik bus malam itu. Tidak ada nama Dimas. Seolah ia tidak pernah ada. Beberapa minggu berlalu. Tony akhirnya diterima bekerja di kota. Nita menyusul beberapa bulan kemudian. Hidup mereka perlahan bergerak maju, tetapi setiap langkah selalu terasa pincang, seperti ada bagian yang tertinggal di belakang. Setiap kali Tony menaiki bus, ia selalu berdiri dekat pintu. Setiap kali mendengar suara rem panjang di malam hari, dadanya terasa sesak. Suatu malam, saat Tony pulang lembur, ia tertidur di bus kota yang hampir kosong. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di dalam sebuah bus tua. Lampunya redup, kursi-kursinya kosong. Tidak ada penumpang. Di kursi sopir, seseorang duduk membelakanginya. Perjalanan sudah selesai, kata suara itu. Sosok itu menoleh. Bukan Rahmat. Itu Dimas. Wajahnya tenang, lebih pucat dari yang Tony ingat. Tetapi matanya tetap sama. Mata orang yang tidak pernah lari dari tanggung jawab. Kau tidak seharusnya di sini, ucap Tony dalam mimpi. Dimas tersenyum kecil. Aku juga bilang begitu dulu. Bus itu melaju perlahan di jalan yang lurus dan terang. Tidak ada kabut. Tidak ada jeritan. Tidak ada penumpang yang menunggu digantikan. Hidupmu masih berjalan, lanjut Dimas. Itu cukup. Apa kamu terjebak? Tanya Tony, suaranya bergetar. Dimas menggeleng. Aku menjaga agar perjalanan itu tidak terulang. Bus mulai memudar, berubah menjadi cahaya lembut. Satu hal lagi, kata Dimas sebelum benar-benar menghilang. Jangan naik bus terakhir kalau hatimu ragu. Tony terbangun dengan napas tersengal. Bus kota masih berjalan normal. Penumpang biasa duduk di sekitarnya. Tidak ada yang aneh. Namun di kaca depan, sesaat sebelum lampu berubah hijau, Tony melihat pantulan samar. Seseorang berdiri di halte kosong. Mengangguk pelan. Beberapa hari kemudian, Nita mengirim pesan pada Tony. Ia menemukan papan halte tua itu, sudah roboh, tertutup semak. Tulisan, kota, hampir tak terbaca. Di belakang papan itu, tertulis sesuatu Dengan cat kusam. perjalanan selesai. Jangan diulang. Tony berdiri lama membaca foto itu. Ia tahu, tidak semua yang hilang harus kembali. Dan tidak semua pengorbanan akan diingat. Namun sejak malam itu, bus malam di jalur tersebut tidak pernah terlihat lagi. Seolah ada seseorang yang memastikan perjalanan itu benar-benar berakhir.